Andalusi mengampu mata pelajaran produktif akuntansi di SMK Negeri 6 Benda, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan program studi akuntansi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Benda. Berikut adalah video. Ya, gerak. 2, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Didi sudah memimpin doa. Untuk pertemuan hari ini yang nggak masuk ada nggak? Atau berangkat semua? Alhamdulillah nggak ada yang sakit hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat sinergi gitu ya. Paham ya? Tapi tangannya jangan semangat ya. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat sinergi. Oke, terima kasih beri tepuk tangan. Kita pada pagi hari ini adalah laporan tanggal ini. Sebelumnya masih ingat kira-kira kita minggu lalu itu sudah mempelajari tentang apa saja? Oke. Masih ingat nggak? Ya Mas Santa? Bahas unsur-unsur mendasar yang sama dalam setiap pelaksanaan laba rugi. Unsur-unsur dalam laporan tersebut meliputi pendapatan, revenue, beban, expense, laba, profit, dan rugi, loss. Iya, benar sekali ya. Kemarin itu ada unsur-unsurnya, termasuk tadi ada apa masalah beban ya, ada pendapatan, ada unsur rugi atau bahasa Inggrisnya apa? Loss. Ya. Ada lagi yang masih ingat minggu kemarin itu membahas apa? Materi sebelumnya terkait pendapatan laba rugi bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi bisnis
pasca pandemi COVID-19, sebagian industri retail di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang masih rendah dan persaingan harga antar kompetitor yang ketat ini menyebabkan beberapa bisnis retail terancam tutup permanen. Transmart merupakan bisnis retail milik CT Corps, terus berusaha bertahan di tengah badai ekonomi yang belum usai pasca pandemi COVID-19. Kondisi sepi pembeli di beberapa cabang terjadi setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM beberapa waktu lalu, membuat beberapa retail Transmart di Indonesia terpaksa gulung tikar. Sepinya Transmart yang berujung pada penutupan sejumlah gerai sempat viral. Salah satu gerai yang tutup adalah Transmart cabang ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Pusat perbelanjaan di lantai UG ini tutup sejak 31 Oktober 2022 lalu. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri karena apa? Efek dari pandemi itu sendiri. Ya, jadi memang pandemi, terus kemudian juga ada dari sisi tantangan, ya, bisnis retail online juga, gitu. Mau nggak mau, itu mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen untuk ke toko, ya. Dari beberapa informasi yang beredar di sosial media, sejumlah konsumen mengeluhkan harga barang-barang yang dijual di Transmart cukup mahal, sehingga pembeli beralih ke toko-toko retail yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan tawaran diskon atau promo yang lebih menarik. Lumayan sih, sebenarnya emang ada perbedaan harga ya, kayak ya sekitar 500 sampai 700 perak kali ya. Tapi kan kalau misalnya kita belinya rombongan gini banyak kan jadi lumayan juga sih, sebenarnya agak berasa gitu ya, bebannya kayak nambahnya tuh banyak. Transmart menjadi retail grosir dengan jumlah terbanyak kedua di tanah air. Jaringan retail grosir milik CT Corps ini memiliki 141 gerai pada 2021. Namun dengan semakin banyaknya gerai yang sepi pengunjung, bahkan terpaksa gulung tikar, tak menutup kemungkinan bisnis retail Transmart akan terus tergerus. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, Ainews melaporkan. Apa yang kita bahas? Nama perusahaannya PT Transmart, ya. Sudah sering ke sana? Sudah sering? Pernah ya. Ada yang sudah sering, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nanti tugas kalian dari hasil video tadi bisa diputar kembali karena sudah saya share di grup kelas. Sekarang saatnya untuk kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan nanti bisa bertukar pikiran dengan kelompok maupun bisa antar kelompok. Sudah paham? Silakan dibuka LKPD-nya, bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Iya. Jadi mulai ada 3 pertanyaan ya. Ya, ini sudah dijawab. Yang poin pertama, yang poin keduanya mana? Iya. Oke, satu lagi ini ya. Oke. Bisa dilanjutkan nanti. Oh, ini LKPD-nya sudah dibuka ya. Nah, silakan ini kelompoknya diisi, anggotanya siapa saja dimasukkan. Iya. Kelompok berapa, namanya siapa saja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya cukup, silakan dilanjutkan lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bu Salina selaku guru pengampunan bahwa administrasi perusahaan jasa dagang manufaktur di kelas kami, kemudian yang saya dan saya banggakan teman-teman semua dari kelas 11 akuntansi ini. Sebenarnya kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa permasalahan yang tadi sudah diberikan kepada kelompok kami untuk diselesaikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Aldi Ritama. Saya Dr. Hani, saya Ferdia Purniatma, saya Aisyah Destinakaya. Baik, dari beberapa permasalahan yang sudah diberikan, yang pertama berai. Baik, terima kasih Kak Aldi. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya gerai transmart terpaksa ditutup. Baik antaranya, yang pertama adalah gagal shifting atau gagal untuk berubah. Lalu yang kedua adanya dampak adanya pandemi COVID-19, hadirnya online shop, lalu perubahan gaya beli konsumen, dan harga terlalu mahal. Menurut kalian, langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan agar Transmart bisa kembali menjadi bisnis retail seperti semula? Dari kelompok 2 menyimpulkan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama berani bersaing harga dengan kompetitor lain. Yang kedua menerapkan tenant mix dengan menggandeng perusahaan-perusahaan ternama. Yang ketiga, defisit shopping mall harus selalu mengikuti kondisi dan gaya beli masyarakat Indonesia. Lalu yang keempat, menyediakan promo-promo menarik. Lalu yang kelima, memperbaiki manajemen keuangan. Melanjutkan, hal yang dialami oleh Transmart, apakah mengakibatkan laporan keuangan perusahaan tersebut tidak sehat? Apakah mengalami tumpul atau tentunya dengan melihat fakta-fakta di lapangan yang menyatakan ada 39 gerai ditutup selama kurun waktu 2021 sampai 2023. Secara otomatis akan mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa pendapatan Transmart per bulan adalah 4 miliar, padahal perusahaan lain setelah Transmart atau Carrefour harusnya 2-4 M. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional yang dikeluarkan, perusahaan akan mengalami kepayahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kali ini kami telah membuka sesi pertanyaan. Bila ada pertanyaan yang ingin diajukan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Nadia dari kelompok 1 ingin bertanya. Untuk pertanyaan kelompok 2, penyebab dari penutupan gerai PT Transmart adalah gagal shifting. Maksudnya seperti apa? Kegagalan seperti apa sehingga menyebabkan menutup gerai Transmart? Pertanyaannya, dari hasil diskusi kami, gagal shifting di sini adalah bisa lebih kencang lagi biar yang benar ya. Dari hasil diskusi kami, gagal shifting di sini adalah gagal untuk berubah. Di mana kalian tahu bahwa dulu sebelum PT Transmart berdiri, sebenarnya itu adalah Carrefour yang melekat di masyarakat. Sampai sekarang merupakan tempat belanja grosiran, dianggap jika belanja di sana akan murah. Tapi pada kenyataannya, setelah berubah nama menjadi Transmart, justru berbanding terbalik. Persaingan harga yang ditontonkan sangat jauh dengan image yang melekat juga seperti itu. Bahkan jika dibandingkan harga-harga yang ada di sana, justru lebih murah di toko retail lain. Itulah
bareng-bareng tadi ya. Ini sudah benar, tapi lebih baiknya sesuaikan dengan ini laurot ya. Harusnya kan nempelnya ini penjualan bersih ya. Setelah itu ambil cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Kita buka saja dari worksheetnya. Kita masukkan ini kurangi ya. Total dari operatifnya ini ya. Dari mana ini kira-kira?